Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang identifikasi biaya dan manfaat bisnis. Yang pertama saya akan membacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Pengertian biaya. Secara umum, biaya bisnis adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya, baik dalam bentuk pembelian barang atau jasa, pengeluaran operasional, investasi, dan sebagainya. Contoh biaya bisnis ada 5. Yang pertama biaya operasional, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya administrasi, yang keempat biaya pengembangan, dan yang kelima biaya overhead. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut, berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Yang pertama ada biaya produksi, biaya akumulasi dari semua pengeluaran yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, beban operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya pemasaran. Dalam biaya pemasaran, beban yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya adalah untuk kegiatan promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Beban yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Misalnya gaji karyawan, overhead kantor, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, klasifikasi yang kedua merupakan klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan. Dibagi menjadi 2, ada biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah jenis beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Biaya variabel akan meningkat ketika volume produksi meningkat dan turun ketika volume produksi menurun. Makin besar volume penjualan, makin besar pula beban yang harus dikeluarkan. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Jenis biaya tetap ini memiliki 2 karakteristik, yaitu biaya yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan cost per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volume rendah, maka biaya tetapnya tinggi. Bila sebaliknya pada volume yang tinggi, maka biaya tetap per unitnya rendah. Klasifikasi biaya yang ketiga adalah berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Klasifikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Pengeluaran modal, beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua adalah pengeluaran penghasilan. Beban yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan sehingga tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di laporan keuangan neraca, melainkan akan dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana beban tersebut terjadi.
Selanjutnya ada jenis biaya. Jenis biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung menurut Mulyadi adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung tidak akan terjadi. Contoh biaya langsung adalah bahan baku, upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang di pabrik, iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung menurut Supriyono adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi barang atau jasa seperti biaya overhead pabrik, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Selanjutnya adalah perbedaan biaya langsung dan tidak langsung dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah arti. Biaya langsung merupakan biaya yang mudah dikaitkan dengan objek yang dikenal sebagai biaya langsung, sedangkan biaya tidak langsung didefinisikan sebagai biaya yang tidak dapat dialokasikan ke objek biaya tertentu. Perbedaan dalam aspek kedua yaitu adalah aspek manfaat. Biaya langsung merupakan proyek spesifik, sedangkan biaya tidak langsung merupakan berbagai proyek. Aspek ketiga adalah agregat. Dalam biaya langsung, semua biaya langsung diambil bersama-sama ketika dikenal sebagai biaya bersama-sama mereka dikenal sebagai biaya prima, sedangkan biaya tidak langsung, total semua biaya tidak langsung disebut sebagai biaya tetap atau on cost. Dalam aspek selanjutnya adalah aspek dilacak. Biaya langsung dapat dilacak, sedangkan biaya tidak langsung tidak dapat dilacak. Dalam aspek klasifikasi, biaya langsung terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya langsung. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung. Dalam aspek biaya langsung mudah dibagi ke objek biaya tertentu, sedangkan biaya tidak langsung tidak dapat dibebankan ke objek biaya tertentu. Selanjutnya, manfaat bisnis. Manfaat bisnis dibagi menjadi dua, manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat diperoleh secara langsung oleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Manfaat langsung biasanya terkait dengan keuntungan finansial, peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, kualitas produk dan layanan, dan daya saing. Keuntungan manfaat bisnis jenis ini ada 4. Yang pertama, keuntungan finansial. Bisnis beroperasi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang merupakan manfaat langsung yang paling jelas. Yang kedua adalah peningkatan reputasi. Bisnis yang sukses dapat membangun reputasi yang baik di kalangan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, kemampuan untuk berkembang. Dengan kemampuan yang dihasilkan, bisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan memperluas operasi dan yang keempat, peningkatan keterampilan dan pengalaman. Bisnis dapat memberikan peluang untuk belajar keterampilan baru dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Selanjutnya adalah manfaat bisnis tidak langsung. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari operasi bisnis, namun memiliki dampak positif jangka panjang pada masyarakat dan lingkungan. Keuntungan manfaat tidak langsung dari bisnis jenis ini adalah ada 4. Yang pertama, peningkatan perekonomian. Bisnis yang sukses dapat membantu memperkuat perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan kontribusi lainnya. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Bisnis dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat melalui produk atau layanan yang diberikan, seperti teknologi medis atau lingkungan yang lebih bersih. Yang ketiga, peningkatan inovasi. Bisnis dapat mendorong inovasi dengan mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar yang baru. Yang keempat, peningkatan kompetisi. Bisnis yang sehat dan kompetitif dapat memperkuat pasar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen melalui harga yang lebih murah atau pilihan yang lebih baik.
Selanjutnya, manfaat bisnis tangible dan intangible. Yang pertama, manfaat bisnis tangible adalah manfaat yang dapat diukur secara fisik atau monetaris. Manfaat tangible dalam bisnis dapat berupa aset fisik yang dapat diukur secara konkret seperti bangunan, peralatan, atau persediaan barang. Contoh dari manfaat tangible adalah keuntungan, pendapatan, dan penjualan yang dihasilkan dari bisnis. Beberapa manfaat dari aset tangible dalam bisnis antara lain menjadi jaminan keamanan untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau institusi keuangan lainnya. Yang kedua, dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam pembelian bisnis atau merger dengan perusahaan lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor dalam bisnis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bisnis untuk memperoleh dana lebih banyak karena aset tangible dapat diberi nilai dan dijadikan jaminan. Yang kelima, memungkinkan bisnis untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar karena aset tangible dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bisnis. Yang keenam, aset tangible dapat membantu bisnis dalam pengurangan strategi perencanaan dan pengelolaan keuangan karena nilai aset dapat dihitung dan diprediksi. Yang kedua adalah manfaat intangible. Manfaat intangible dari bisnis adalah manfaat yang sulit diukur secara fisik atau monetaris. Contoh dari manfaat intangible adalah reputasi merek, kepuasan pelanggan, dan budaya perusahaan yang baik. Manfaat intangible ini Aset intangible ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi bisnis. Yang pertama ada pengakuan merek. Aset intangible seperti merek dagang dan nama merek dapat sangat berharga dalam menciptakan pengakuan merek, loyalitas, dan diferensiasi di pasar yang padat. Yang kedua, keunggulan bersaing. Aset intangible seperti paten atau rahasia dagang dapat memberikan keunggulan bersaing dengan memberikan hak eksklusif kepada sebuah bisnis untuk memproduksi produk atau layanan tertentu. Yang ketiga, reputasi. Goodwill yang merupakan reputasi dan loyalitas pelanggan yang telah dibangun oleh bisnis selama waktu tertentu dapat menjadi aset intangible yang berharga yang dapat memberikan manfaat finansial jangka panjang. Yang keempat, inovasi. Aset intangible seperti kekayaan intelektual dapat menjadi katalisator untuk inovasi, mendorong penelitian dan pengembangan yang dapat mengarah pada produk dan layanan baru. Yang kelima, penciptaan pendapatan. Aset intangible seperti lisensi dan royalti dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi sebuah bisnis. Nah, kedua jenis manfaat ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam membangun keberhasilan bisnis. Penting bagi pemilik bisnis untuk memperhatikan keduanya dan mempertimbangkan bagaimana memperkuat keduanya untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah biaya dan manfaat adalah dua konsep penting yang harus dipahami oleh setiap pemilik bisnis. Dalam identifikasi biaya, bisnis harus mempertimbangkan biaya-biaya yang terkait dengan produksi, pemasaran, distribusi, dan pengembangan produk atau layanan. Selain itu, bisnis juga harus memperhitungkan biaya-biaya operasional seperti sewa, gaji karyawan, dan bahan baku. Manfaat dapat berupa pendapatan, peningkatan reputasi merek, atau keunggulan bersaing. Selain itu, bisnis juga harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang seperti inovasi dan kepuasan pelanggan. Nah, sekian presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.